Bagaimana jika seorang wanita suci tiba-tiba hamil tanpa suami? Maryam, yang selama ini dihormati, justru menjadi bahan fitnah dan cemoohan. Ia terusir, melahirkan dalam kesendirian, dan kembali ke kotanya hanya untuk menghadapi tuduhan yang lebih kejam. Tapi saat semua orang yakin ia bersalah, sesuatu yang mustahil terjadi. Bayinya berbicara. Apa yang dikatakan bayi itu, dan bagaimana reaksi orang-orang yang selama ini mencacinya? Tonton sampai akhir untuk menyaksikan kisah luar biasa yang mengubah segalanya. Maryam menjalani hidupnya dengan tenang. Sejak kecil, ia sudah dipersembahkan oleh ibunya untuk beribadah kepada Allah. Ia dibesarkan di tempat ibadah di bawah pengawasan Nabi Zakaria, seorang lelaki tua yang bijaksana. Setiap hari, Maryam menghabiskan waktunya dalam kesunyian, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ia tidak pernah memikirkan hal-hal lain di luar ibadahnya. Hidupnya sederhana. Makanannya hanya apa yang tersedia, pakaiannya tidak berlebihan, dan dunianya hanyalah tempat ibadah serta sekitarnya. Namun, meskipun hidup dalam kesederhanaan, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat banyak orang menghormatinya. Maryam dikenal sebagai wanita yang suci dan taat beribadah. Orang-orang di sekitarnya percaya bahwa ia adalah wanita pilihan, seseorang yang tidak akan melakukan perbuatan tercela. Namun, hidup yang tenang itu berubah pada suatu hari. Maryam sedang berada di tempatnya yang biasa, menyendiri dalam ibadah, ketika tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang malaikat datang menemuinya. Maryam terkejut dan ketakutan. Tidak pernah dalam hidupnya ia mengalami sesuatu seperti ini. Hatinya berdebar kencang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Malaikat itu datang bukan untuk menyampaikan hal biasa. Ia membawa kabar yang akan mengubah hidup Maryam selamanya. Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesuatu yang sudah ditentukan tanpa bisa diubah. Kabar itu bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung? Ia tidak pernah mengenal lelaki manapun. Tidak ada pernikahan, tidak ada suami, tidak ada hubungan apapun yang bisa membuatnya hamil. Namun, inilah ketetapannya. Allah berkehendak, maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Maryam merasa tubuhnya melemah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu ini adalah ujian besar, sesuatu yang tidak akan mudah dijelaskan kepada orang-orang. Tidak ada yang akan percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal suci tiba-tiba mengandung tanpa suami? Ia membayangkan bagaimana reaksi masyarakat. Tuduhan pasti akan datang. Orang-orang akan berbicara di belakangnya, mencemoohnya, mungkin bahkan mengusirnya. Semua yang ia bangun selama ini, semua kehormatan dan kepercayaan yang diberikan orang-orang kepadanya akan hancur dalam sekejap. Namun, ia tidak punya pilihan. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah ujian yang harus ia jalani, tidak peduli seberapa beratnya. Hari-hari berlalu dengan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Maryam berusaha tetap menjalani hidup seperti biasa, tetapi hatinya terus dipenuhi ketakutan. Ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kehamilan itu nyata dan cepat atau lambat orang-orang akan menyadarinya. Pada suatu titik, Maryam sadar bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Kehidupannya yang tenang sudah berakhir. Apa yang menunggunya di depan adalah sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Maryam semakin merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kehamilan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Awalnya, ia mencoba menghindari keramaian, berharap orang-orang tidak memperhatikan perubahan dirinya. Namun, tubuhnya tidak bisa berbohong. Perutnya semakin membesar, wajahnya terlihat lebih pucat, dan langkah kakinya lebih lambat dari biasanya. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, gumaman lirih yang seolah tidak bermakna. Namun, semakin hari, suara-suara itu semakin nyaring. Tatapan yang awalnya penuh hormat kini berubah menjadi curiga. Beberapa orang bahkan mulai menunjuk-nunjuk ke arahnya ketika ia lewat. Maryam tidak butuh mendengar kata-kata mereka untuk tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka menganggapnya telah melakukan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita seperti dirinya. Seorang wanita yang selama ini dianggap suci, tiba-tiba mengandung tanpa suami, itu tidak masuk akal bagi mereka. Mereka tidak peduli bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Mereka tidak ingin mencari tahu kebenaran karena bagi mereka jawabannya sudah jelas. Maryam telah melakukan kesalahan besar. Bisik-bisik itu segera berubah menjadi tuduhan. Orang-orang mulai berbicara lebih terbuka. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan cemoohan mereka. Setiap kali Maryam melewati sekelompok orang, ia bisa merasakan betapa dinginnya tatapan mereka. Beberapa orang bahkan sengaja berbicara keras agar ia mendengar. Maryam tahu tidak ada yang akan membelanya. Tidak ada yang mau percaya bahwa kehamilan ini adalah mukjizat. Tidak ada yang peduli bahwa ini adalah ketetapan dari Allah. Bagi mereka, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Maryam telah melakukan sesuatu yang tercela. Hatinya sakit. Setiap kata yang diucapkan orang-orang seperti pisau yang menusuknya. Tapi ia tidak bisa membalas. Ia tidak bisa menjelaskan. Apapun yang ia katakan, mereka tidak akan percaya. Hari-hari berlalu dengan siksaan yang semakin berat. Tidak ada lagi ketenangan dalam hidup Maryam. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap tempat yang ia datangi dipenuhi dengan tatapan yang membuatnya ingin menghilang. Akhirnya, Maryam sadar bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama di tempat ini. Jika ia tetap tinggal, fitnah akan semakin menjadi-jadi. Orang-orang akan terus membicarakannya, mencemoohnya, bahkan mungkin mengusirnya. Ia harus pergi. Ia tidak tahu kemana, tapi
Tapi ia tahu bahwa ia harus menjauh dari semua ini. Ia harus mencari tempat di mana ia bisa melahirkan anaknya tanpa gangguan. Tempat di mana tidak ada orang yang akan menuduhnya tanpa mendengar kebenaran. Malam itu, saat semua orang terlelap, Maryam pergi meninggalkan kota. Ia berjalan sendirian dalam kegelapan, melewati jalanan berbatu, menjauh dari tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan mungkin tidak ada yang peduli. Namun Maryam tidak memikirkan itu lagi. Ia hanya ingin mencari tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari ujian yang jauh lebih besar. Maryam terus berjalan, meninggalkan kotanya yang dulu terasa aman. Kakinya melewati jalan berbatu, padang pasir yang panas di siang hari dan dingin menusuk di malam hari. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada yang menemani. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus melangkah. Kadang-kadang ia menemukan pohon kecil untuk beristirahat, tetapi itu tidak cukup. Rasa lapar dan haus semakin menyiksa. Namun dibandingkan dengan perasaan takut dan kesepian yang menghantuinya, itu bukanlah apa-apa. Setiap malam ia memikirkan bagaimana nasibnya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Setiap kali ia mencoba tidur, pikirannya dipenuhi ketakutan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana jika ia tidak menemukan tempat yang aman? Bagaimana jika ia melahirkan dalam keadaan seperti ini, sendirian di tengah padang pasir? Lalu keajaiban itu terjadi. Ketika Maryam hampir kehilangan harapan, ia menemukan sebuah tempat yang berbeda dari yang lain. Sebuah pohon kurma berdiri tegak di tepi sungai kecil. Airnya jernih, mengalir pelan, seolah menunggu kehadirannya. Pohon kurma itu tinggi dan kokoh, dengan buah yang menggantung di antara daun-daunnya. Maryam berhenti, tubuhnya terlalu lelah untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu inilah tempat di mana ia harus berhenti. Tempat di mana bayinya akan lahir. Rasa sakit mulai datang, tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberinya kekuatan kecuali dirinya sendiri dan keyakinannya kepada Allah. Rasa sakit itu semakin kuat. Seumur hidupnya, Maryam tidak pernah mengalami sesuatu yang seberat ini. Nafasnya tersengal, tangannya mencengkeram batang pohon kurma dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa mendengar. Saat rasa sakit itu mencapai puncaknya, tubuhnya seakan menyerah. Ia merasa begitu lemah, seolah-olah seluruh kekuatannya telah hilang. Tapi tepat saat itu, keajaiban lain terjadi. Dari akar pohon kurma yang ia sandari, muncul mata air kecil. Airnya mengalir pelan, membentuk kolam yang cukup untuknya minum. Lalu, dahan-dahan pohon kurma itu bergerak pelan, menjatuhkan buah-buah matang ke tanah, seolah-olah memberikan makanan kepadanya. Maryam tidak percaya dengan apa yang ia lihat, tapi ia tidak punya waktu untuk berpikir. Bayinya akan segera lahir. Di tengah rasa sakit dan kesendiriannya, Maryam akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Tubuh kecil itu terbaring di atas kain yang ia bawa, menangis pelan, seakan menyambut dunia yang baru saja ia masuki. Maryam menatap bayi itu, lelahnya belum hilang, tapi hatinya terasa berbeda. Bayi ini adalah bagian dari dirinya, seorang anak yang lahir bukan karena kesalahan, tetapi karena ketetapan dari Allah. Seorang anak yang kelahirannya telah ditakdirkan sejak awal. Namun, Maryam tahu perjalanan ini belum berakhir. Ia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Cepat atau lambat, ia harus kembali ke kotanya. Dan saat itu terjadi, ia harus siap menghadapi tuduhan yang lebih besar dari sebelumnya. Maryam menggendong bayinya erat-erat. Udara terasa dingin, angin berembus pelan, membawa debu dan pasir yang berputar di sepanjang jalan. Langkahnya lambat, bukan hanya karena tubuhnya masih lemah setelah melahirkan, tetapi juga karena hatinya penuh dengan ketakutan. Ia tahu, begitu tiba di kota, ia akan menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari sekadar kelelahan. Orang-orang tidak akan menyambutnya dengan baik. Mereka tidak akan peduli pada kebenaran. Bagi mereka, seorang wanita yang pergi dalam keadaan hamil dan kembali dengan seorang bayi hanya punya satu kemungkinan. Ia telah melakukan perbuatan hina. Begitu Maryam memasuki kota, tatapan itu langsung terasa. Seolah-olah semua mata tertuju padanya. Beberapa orang berhenti dari kesibukannya, menoleh dengan ekspresi terkejut. Yang lain berbisik, membicarakan apa yang mereka lihat. Tidak butuh waktu lama sebelum bisik-bisik itu berubah menjadi suara keras yang penuh kemarahan. Seseorang berjalan mendekatinya, matanya penuh tuduhan, yang lain mengikuti, membentuk kerumunan. Wajah-wajah yang dulu menghormatinya kini menunjukkan kebencian. Mereka tidak bertanya, tidak mencari tahu, mereka hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka, seorang wanita yang kembali dengan seorang bayi tanpa seorang suami. Maryam tetap diam. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Tuduhan demi tuduhan mulai berhamburan, semakin keras, semakin menyakitkan. Seseorang menggelengkan kepala dengan kecewa. Dahulu, Maryam adalah wanita yang paling dihormati di antara mereka. Mereka percaya ia adalah wanita pilihan, seseorang yang tidak akan pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang, semua kehormatan itu seakan lenyap dalam sekejap. Orang-orang mulai bertanya satu sama lain, siapa ayah bayi ini? Mengapa Maryam tidak membela diri? Mengapa ia hanya diam? Beberapa di antara mereka tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Mereka tidak percaya Maryam bisa melakukan sesuatu yang memalukan, tapi mereka juga tidak punya jawaban. Keheningan Maryam hanya membuat mereka semakin curiga. Tuduhan itu semakin menjadi-jadi. Maryam bukan hanya disebut sebagai wanita pendosa, tetapi juga dianggap
dianggap sebagai orang yang telah mencoreng nama baik keluarganya. Beberapa orang bahkan merasa marah karena mereka pernah percaya padanya. Maryam tetap berdiri di sana, mendengar semua tuduhan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya tetap menggendong bayinya erat-erat, seolah-olah hanya itu yang bisa memberinya kekuatan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang belum diketahui orang-orang. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Tepat ketika keadaan semakin memanas, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat semua orang terdiam, menghentikan kata-kata mereka dalam sekejap. Sesuatu yang datang dari bayi kecil dalam gendongan Maryam. Maryam tetap berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Suara-suara yang tadi memenuhi udara tiba-tiba terhenti. Bukan karena mereka lelah berbicara, tetapi karena sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Bayi dalam gendongan Maryam, yang seharusnya belum bisa berbicara, mengeluarkan suara. Orang-orang terdiam. Mata mereka membelalak, tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bayi itu berbicara. Suara kecil itu terdengar jelas di antara keheningan yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Suara yang tidak mungkin keluar dari mulut seorang bayi yang baru lahir. Namun mereka mendengarnya sendiri. Mereka melihat bibir bayi itu bergerak mengucapkan kata-kata yang tidak mungkin. Maryam tidak terkejut. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu bahwa bayi ini bukan anak biasa. Ia tahu bahwa inilah saatnya kebenaran terungkap. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya mulai berbisik satu sama lain, mencoba memahami apa yang mereka saksikan. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Tidak ada yang bisa menyangkal apa yang mereka dengar dengan telinga mereka sendiri. Namun, meskipun keajaiban itu terjadi tepat di depan mata mereka, tidak semua orang menerimanya begitu saja. Beberapa masih berusaha mencari penjelasan lain. Mereka tidak ingin percaya bahwa bayi ini adalah sebuah mukjizat. Mereka tidak ingin mengakui bahwa Maryam memang suci, bahwa semua tuduhan yang mereka lontarkan selama ini salah. Tetapi ada juga yang mulai ragu. Mereka yang sebelumnya menuduh dengan lantang kini terdiam. Bagaimana mungkin seorang bayi berbicara jika ini bukan tanda dari Tuhan? Lalu apa? Maryam tetap diam. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan anaknya sendiri yang berbicara untuknya. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan Maryam dan anaknya. Ini baru permulaan. Di luar kota, di tempat-tempat yang lebih jauh, berita tentang bayi yang bisa berbicara mulai menyebar. Orang-orang mulai membicarakannya, mencoba memahami apa arti dari semua ini. Dan di suatu tempat jauh dari hiruk-pikuk kerumunan itu, ada sekelompok orang yang tidak senang dengan apa yang terjadi. Bagi mereka, bayi ini bukan sekadar seorang anak, ia adalah ancaman, sebuah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang bisa mengubah segalanya.